komputer. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, malam hari ini ya kemarin sudah tuh ya prinsip keselamatan, ya prinsip keselamatan teman-teman. Kalau misalkan eh, apa bisa dirangkum ya karena ini kita punya tema besar ya ini minggu keempat ya bulan sudah 1 bulan kita tema besarnya prinsip dalam Kristus ya. Minggu depan lagi masih tetap prinsip dalam Kristus, kayaknya ini ada 2 bulan ya tema besar ini 2 bulan seri tema ini 2 bulan pembelajaran Alkitab ini dengan seri tema prinsip dalam Kristus ini kayaknya 2 bulan. Jadi minggu kelima nanti ada tentang masih prinsip dalam Kristus, nanti aku akan spill di akhir Bible study ini. Jadi jangan dulu keluar ya, jadi bisa tahu teman-teman besok bahas apa sih gitu, biar makin seru. Nah, hari ini ya minggu keempat kita akan bahas bukan aktivitas rohani tetapi hubungan. Nah, aktivitas rohani itu apa aja sih? Mungkin teman-teman beberapa sudah tahu aktivitas rohani dan mungkin beberapa teman-teman di Zoom ini juga sudah melakukannya aktivitas rohani tersebut dan atau yang belum melakukan beberapa aktivitas rohani. Nah, kita harus sadari bahwa yang kita lakuin ini untuk Tuhan. Jadi bukan aktivitas rohani, maksudnya apa? Bukan kewajiban, tetapi hubungan. Hubungan berarti apa? Kebutuhan. Kebutuhan kita setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, itu harus didasari dengan hubungan. Jadi malam hari ini, prinsipnya, dasarnya itu adalah hubungan. Oke, ini dia. Ya, aktivitas rohani itu apa aja sih? Nah, kan aku bilang kan mungkin beberapa dari teman-teman sudah melakukannya, atau mungkin beberapa dari teman-teman belum melakukannya. Nah, yang pertama itu doa, kedua penyembahan, ketiga puasa, dan yang keempat baca firman. Doa, penyembahan, puasa, dan baca firman bukan aktivitas rohani. Loh, kan banyak yang bilang itu aktivitas rohani, tetapi kita harus yakini bahwa hal tersebut bukan aktivitas rohani, tetapi membuat hubungan dengan Tuhan. Ya, membuat hubungan dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas satu-satu doa, penyembahan, puasa, dan baca firman. Jadi, hal tersebut itu bukan utama adalah aktivitas rohani, tetapi aktivitas untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi, doa, penyembahan, puasa, dan baca firman itu adalah aktivitas untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi prinsip dalam Kristus malam hari ini, minggu ini, yang minggu keempat ini, kita akan mendasari tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas rohani, ya bukan aktivitas rohani, tetapi membuat hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, ini dia, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nih, hal tersebut adalah sesuatu aktivitas kerohanian yang dilakukan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Kita harus bertobat dan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita memfokuskan kepada Tuhan. Nah, ini pasti semua akan dilakukan dengan hal-hal aktivitas rohani. Tahirkanlah tanganmu, berarti hai kamu orang-orang berdosa, bertobat dan mengaku dosanya, kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan rasa syukur akan pertobatan yang kita terima. Nah, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita bisa memfokuskan diri kepada puasa dan baca firman. Nah, ini teman-teman nih, bisa dicatat di Yakobus 4 ayat 8 ini ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama tadi, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ini adalah bentuk aktivitas rohani, tetapi yang terutama bukan aktivitas rohani, tetapi aktivitas yang membangun hubungan kepada Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Bertobat dan mengakui dosa kita. Lewat mana? Lewat doa dan lewat penyembahan. Penyembahan apa? Untuk mengucap syukur. Penyembahan itu untuk segala apapun yang sudah kita bertobat dari dosa.
Jadi, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ini aktivitas tentang doa dan penyembahan, dan sucikanlah hatimu ini dalam puasa dan kebenaran firman Tuhan. Jadi aku nggak akan spill ya, nanti kita akan bahas satu-satu apa itu doa, penyembahan, puasa, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi ini ada empat elemen di dalam Yakobus 4 ayat 8 ini. Nah, semuanya ini untuk apa? Untuk supaya kita dekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi hubungan bukan aktivitas rohani, tetapi hubungan kepada Tuhan. Ya, hubungan, membangun hubungan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Matius 22 ayat 37. Ini juga ya mendasari tentang aktivitas rohani, tetapi yang terutama itu bukan hal tentang aktivitas rohani, tetapi hubungan kepada Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, bisa melalui lewat doa, penyembahan kita dan puasa kita. Dan dengan segenap akal budi kita, bisa doa itu dengan akal budi, dan baca firman juga, kita memakai akal budi kita memikirkan dan mempelajari tentang Tuhan. Ya, jadi ini adalah ada unsur aktivitas rohaninya, tetapi Yesus mengubah aktivitas rohani itu dengan membangun hubungan kepada Tuhan. Dengan kita melakukan aktivitas yang membangun hubungan kepada Tuhan, berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Sekali lagi aku ulangin ya, dengan kita membangun aktivitas yang kita lakuin untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, pastinya. Maka dari itu, kita merasakan kasih-Nya, kita sadar akan kasih-Nya Tuhan, maka dari itu kita akan membuat aktivitas atau membangun atau melakukan ya aktivitas yang membangun hubungan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, Mazmur 73 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Nah, ini nih Mazmur 73 bukan Daud yang ngomong ya, teman-teman. Ya, tetapi Asaf yang ngomong. Jadi Mazmur Asaf, ya, jadi Mazmur itu walaupun Mazmur betul sebagian besar itu Daud yang nulis, betul, tetapi ada bagian-bagian Mazmur yang ditulis oleh beberapa tokoh seperti Mazmur Asaf ini, ya, seperti ya banyak. Nanti teman-teman juga bisa buka dari kitab Mazmur, dari Mazmur 1 sampai Mazmur 100-an ya, 139, 140 ya, aku lupa Mazmur itu ada 100 berapa gitu. Pokoknya teman-teman bisa mengetahui di ayat satunya. Ini Mazmur dari siapa, Mazmur dari siapa. Nah, ini Mazmur Asaf. Dia bilang seperti ini. Ya, Mazmur 73 ayat 28 terjemahan baru. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita melakukan aktivitas rohani itu bukan mendasari aktivitas rohani teman-teman, tetapi mendasari untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Asaf sudah bermazmur seperti ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Kita juga harus suka dekat sama Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, aktivitas yang membangun hubungan dengan Tuhan berarti kita suka dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita nggak mau jauh daripada Tuhan. Ya, jadi di saat kita membangun, kita mendasari kehidupan kita dengan hubungan dengan Tuhan, berarti kita mau dekat dengannya, tidak mau jauh dengannya. Jadi benar-benar mau dekat dan mau melakukan segala aktivitas yang membangun hubungan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, ini dia yang selanjutnya teman-teman ya. Kondisi hubungan dalam Tuhan. Kita harus sadari ada kondisi hubungan dalam Tuhan. Yang pertama, membangun hubungan. Kita membangun hubungan berarti membuat Tuhan yang transenden
menjadi Tuhan yang imanen. Nah, ini teman-teman juga dapat ilmu baru ya di dalam malam hari ini ya, di dalam Zoom ini ya. Jadi di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita suka dekat dengan Tuhan, berarti kita membuat Tuhan yang transenden. Transenden itu Tuhan yang jauh menjadi Tuhan yang imanen. Tuhan yang imanen itu Tuhan yang dekat. Jadi di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, membuat Tuhan yang jauh itu menjadi dekat dengan kita. Ya, Tuhan yang jauh, Tuhan yang transenden itu menjadi Tuhan yang imanen buat kita. Ya, Tuhan yang imanen di dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada Tuhan jauh, Tuhan kayaknya nggak ada deh. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan membuat Tuhan yang transenden menjadi Tuhan yang imanen. Nah, yang kedua, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita anggap Tuhan transenden, ya Tuhan jauh, Tuhan ya kayaknya Tuhan nggak ada, dan bahkan tidak mempercayainya, tidak mempercayai Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, ya aktivitas yang membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan menganggap Tuhan itu transenden, Tuhan yang jauh, Tuhan nggak dekat sama gue, Tuhan nggak dekat sama aku, Tuhan kayaknya Tuhan nggak peduli sama aku. Ya, kalau padahal unsurnya itu kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita membuat Tuhan yang transenden menjadi Tuhan yang imanen. Tuhan yang jauh menjadi Tuhan yang dekat, kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi seseorang yang sudah berucap kepada sesamanya bahwa aku merasakan kedekatan dengan Tuhan, berarti dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Melakukan aktivitas yang membangun hubungan dengan Tuhan. Itu pasti teman-teman. Kalau kita melakukan aktivitas yang membangun hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan bilang Tuhan benar-benar dekat dengan aku. Tuhan benar-benar dekat dengan aku. Tuhan yang jauh, yang tidak terlihat, tetapi dia benar-benar dekat dengan aku. Jadi malam hari ini, kita belajar tentang hubungan, dan kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya prinsip dalam Kristus kita mempunyai prinsip hubungan, ya, bukan segala aktivitas rohani, tetapi benar-benar hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Tadi sudah kita bahas, ya, aku sudah bahas. Yang pertama itu hubungan bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Kalau kewajiban, ya aktivitas rohani. Jadi segala aktivitas rohani yang kita lakuin, kalau kita mendasari itu kewajiban yang hanya disuruh pada waktu kita kecil, ya, disuruh sama mama kita, disuruh papa kita dengan paksa, ayo ke gereja, ayo baca firman, ayo berdoa, ayo puasa, ayo menyembah Tuhan. Berarti itu hanya suatu kewajiban, dan aktivitas itu hanya sebatas aktivitas rohani. Sekali lagi, kalau itu kewajiban, itu hanya sebatas aktivitas rohani. Tetapi, kalau itu kebutuhan, itu adalah aktivitas yang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi hubungan bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan. Oke, ini dia poin pertama. Ya, poin pertama, doa, tentang doa. Ya, tadi kan ada 4, berarti ada 4 poin ya teman-teman. Bisa teman-teman catat nih ya. Poin 1 itu doa. Nah, doa adalah komunikasi sama Tuhan. Komunikasi kita sama Tuhan. Doa adalah komunikasi kita sama Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar doa makan, bukan hanya sekedar doa pergi, doa pulang, tetapi doa adalah komunikasi kita sama Tuhan. Nah, komunikasi kita sama Tuhan itu seperti apa sih? Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau kita berdoa, jangan seperti orang munafik. Munafik di sini maksudnya apa? Teman-teman bisa lihat di terjemahan yang lain kayak Firman Allah yang Hidup atau Alkitab Mudah Dibaca AMD atau BIMK yang Alkitab sehari-hari. Nah, munafik di sini berbicara tentang kesalehan.
Kalau kita berdoa untuk dilihat supaya kita saleh, supaya kita suci, supaya kita beragama, itu percuma. Kita sedang membangun doa itu hanya kewajiban, bahkan hanya mau dilihat orang. Hanya mau dilihat orang. Jadi malam hari ini diingetin bahwa kalau kita berdoa, jangan mau untuk dilihat orang, ya. Jangan supaya kita dilihat, wah kita benar-benar saleh, benar-benar sudah bertobat, sudah benar-benar ikut Tuhan. No, 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 bukan. Tetapi doa harus didasari dengan hubungan dan didasari untuk kita membangun hubungan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya untuk dilihat manusia, ya, tujuannya bukan untuk dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan. Ya, dilihat oleh Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mulai saat ini, kita berdoa jangan supaya kita dianggap saleh, teman-teman. Tetapi kita berdoa untuk kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita doa, Tuhan, bukan hanya meminta, tetapi kita selalu mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Tuhan lagi ngapain sih? Aku mau ini nih Tuhan. Jadi komunikasi, ya, komunikasi. Bukan hanya harus dilihat orang, wah ini kayaknya dia doa 24 jam sekali, ya doa terus 24/7 gitu kan. Doa terus setiap hari. No, bukan itu, tetapi kita berdoa itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, selanjutnya, Matius 6 ayat 5. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi, ya, memahami kebenaran firman Tuhan jangan melulu literal, ya teman-teman. Maksudnya literal ini, wah ini tertulis seperti ini nih. Enggak, tapi kita harus tahu makna di dalamnya. Sekali lagi, kita harus tahu makna di dalamnya, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat baca firman Tuhan. Nah, hal ini, ya Matius 6 ayat 5 ini, kita harus pahami bahwa ini bukan tentang tempat. Ya, bukan tentang tempat. Sekali lagi, kalau ini berbicara tentang tempat, kita akan mempunyai begitu banyak alasan untuk kita tidak mau berdoa. Sekali lagi, teman-teman, Matius 6 ayat 5 ini bukan berbicara tentang tempat. Kalau Matius 6 ayat 5 ini berbicara tentang tempat, kita mempunyai banyak alasan untuk kita tidak mau berdoa. Tetapi apa? Tetapi kita bisa lihat di Matius 6 ayat 5 ini membuat atau menyediakan waktu supaya kita komunikasi sama Tuhan. Menyediakan waktu dan ruang untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau di mobil, mau di bus, mau di angkutan umum, mau dimanapun, mau di pesawat, mau di jalan kaki, kita harus mau menyediakan waktu dan ruang untuk kita komunikasi sama Tuhan. Waktu dan ruang kita sediakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kita menyediakan ruang dan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, Matius 6 ayat 5 ini nggak melulu, ya nggak terus memahami bahwa hal tersebut mengenai tempat. Karena kalau ini melulu mengenai tempat, kita akan banyak alasan untuk kita tidak mau berdoa. Kan aku lagi begini, aku susah untuk berdoa, aku nggak bisa, ruangan-ruangan aku banyak teman yang muslim, ruangan aku banyak teman yang beda agama, aku nggak bisa, aku harus di mana, dan lain-lain. Maka dari itu, banyak anak-anak Tuhan memahami hal berdoa ini harus di kamar sendiri, tutup pintu. Ya, sekali lagi, hal tersebut ini nggak melulu tentang tempat, tetapi menjelaskan untuk kita menyediakan waktu dan ruang kita komunikasi sama Tuhan. Waktu dan ruang kita komunikasi sama Tuhan. Amin. Ya, ini selanjutnya Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, nah, ini keren nih ayat nih ya, banyak yang diplesetkan ya dengan oknum-oknum Kristen. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, ini dia.
Dilanjut lagi, nanti aku akan bahas Matius 7 ini. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sebentar nih. Aku mau, mantap nih, 18 orang ya. Aku mau, ya dikurang aku ya 17 orang. Sebentar. Aku akan mengajak teman-teman untuk fokus pada ayat ini supaya teman-teman tidak menyimpang lagi. Apakah ini udah full screen, teman-teman? Tadi aku mau lihat ininya sih. Udah, kasih mantap aja. Beberapa, biar aku tahu. Oke, udah full screen kah di tempat teman-teman? Sudah? Sudah, oke. Ya, aku lanjut ya. Ini dia. Ya, nih teman-teman simak nih, supaya teman-teman tahu apa sih arti ayat ini. Ya, ini benar-benar yang aku dapat di dalam pembelajaran aku di yang aku pelajarin. Ya, ini biar teman-teman tahu. Nah, nih, ya aku ulang lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Bentar, ada yang boleh adminnya di unmute aja. Ini aku jadiin admin beberapa. Bolehkah? Oke, ya. Ini dia teman-teman ya. Teman-teman bisa simak nih. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Aku akan bold spotlight, ayat ini bukan mengenai materi kita minta sama Tuhan. Sekali lagi, bukan materi untuk kita minta sama Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Tahu nggak, ayat ini berbicara tentang apa? Kita meminta Roh Kudus hadir di dalam kita. Ini mengenai permintaan kita kepada Tuhan untuk Roh Kudus ada di dalam kita. Taunya dari mana? Kita lihat di Lukas 11 ayat 13. Ini sama nih teman-teman. Matius 7 ayat 11 sama Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi. Sebentar, kaget aku nih. Oke, ya nanti admin langsung mute aja ya. Nah ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Matius 7 ayat 7 sampai 8 sampai 11 juga ya, ayat 7 sampai 8 dan ayat 11 ini bukan tentang mengenai kita meminta materi kepada Tuhan. Karena kalau kita meminta materi kepada Tuhan, kita benar-benar akan kecewa sama Tuhan kalau kita pakai ayat ini. Tuhan, katanya kalau kita meminta, Engkau akan memberi kepada kita. Katanya kalau kita akan mencari, aku akan mendapat Tuhan. Katanya kalau aku ketok pintu dan minta sama Tuhan, Engkau akan bukain bagiku segala tingkap-tingkap langit, segala apapun ya, di dalam hidup ini Engkau akan bukakan. Karena di dalam firman-Mu ada, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sekali lagi, ayat ini bukan mengenai materi, teman-teman, tetapi tentang Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita meminta Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Di dalam, sebentar, lanjut lagi. Ya, kayaknya ada yang, sebentar ya. Udah ya, oke, thank you. Ya, oke. Ya, jadi tentang Roh Kudus, bukan tentang materi. Terus, boleh nggak kita meminta sama Tuhan? Boleh, teman-teman. Tapi jangan pakai ayat ini. Ya, ayat ini memfokuskan tentang Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Allah hadir di dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Nah, di saat Roh Kudus hadir, Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa, Roh Kudus mengingatkan kita, menuntun jalan kita itu. Ya, bukan manfaat sih sebenarnya. Kita merasakan Roh Kudus di dalam diri kita dari hal-hal yang dia menuntun hidup kita. Dia memberikan
rasa dia menginsafkan kita dari dosa. Oke, ya. Jadi sekali lagi, bukan tentang materi teman-teman. Terus boleh nggak kita meminta sama Tuhan? Boleh, boleh. Tetapi balik lagi, di saat kita doa meminta sama Tuhan, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di mana? Di sini. Yakobus 4 ayat 3. Kita jangan salah berdoa. Kita jangan salah berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kalau kita salah berdoa, kita tidak akan menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jangan salah berdoa, teman-teman. Sebab yang kamu minta, itu kehendak kamu. Habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita. Boleh nggak kita meminta mobil? Kalau memang kehendak Tuhan untuk memberikan kita mobil, pasti Tuhan akan jawab. Tetapi apa? Bukan hanya sekedar melulu untuk hawa nafsu kita, tetapi untuk benar-benar kita membutuhkannya. Ya, Tuhan akan memberikan itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan cuekin kita. Ya kalau mau minta, minta aja teman-teman. Tetapi kalau kita salah berdoa, kita tidak akan menerima apa-apa. Kalau kita salah berdoa, kita tidak akan menerima apa-apa. Karena kenapa? Tuhan akan melihat Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Kalau hal tersebut hanya memuaskan hawa nafsu kita, itu akan menjatuhkan kita. Ya, hal tersebut akan menjatuhkan kita. Jadi boleh meminta sama Tuhan, tetapi jangan salah meminta. Jangan salah berdoa. Balik lagi, kalau kita berdoa, kita bilang, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Ya, meminta it's okay, nggak apa-apa. Kayak anak kecil, ya anak aku bebas meminta. Tetapi kan balik lagi, apakah kehendak papanya itu seperti yang dia mau? Kalau tidak seperti yang dia mau, pasti tidak akan dijawab. Ya, dia melihat sesuatu itu baik nggak untuk anaknya. Begitu juga Bapak kita yang di surga. Dia akan melihat sesuatu tersebut baik nggak untuk kita. Oke? Itu dia poin pertama tentang doa. Poin kedua, aku akan cepat deh. Ya. Poin kedua, penyembahan. Penyembahan itu supaya kita merasakan hadiratnya. Merasakan hadiratnya. Jadi nggak perlu lagi kita, Tuhan, ini kurang tepat. Aku bukan menyalahkan. Ini kurang tepat. Tuhan, hadir di sini. Enggak. Tuhan sudah hadir pada 2000 tahun yang lalu, dan di saat dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya ke bumi ini. Jadi sudah hadir 2000 tahun yang lalu, jadi saatnya kita merasakan hadiratnya dengan apa? Di dalam penyembahan. Penyembahan itu supaya kita merasakan hadiratnya. Kita juga membangun hubungan kita di dalam penyembahan kita. Hubungan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi penyembahan supaya kita merasakan hadiratnya. Ya, penyembahan itu supaya kita merasakan hadiratnya. Kita bisa lihat di mana? Penyembahan kita itu kita sedang menyatukan iman dan pengharapan kita. Di saat kita menyembah Tuhan, ya, di saat kita menyembah Tuhan, iman dan pengharapan kita akan mengkerucut menjadi satu. Nah, nanti ujungnya apa? Kita merasakan hadiratnya. Hadiratnya itu membawa kedamaian. Hadiratnya itu membawa kesembuhan. Hadiratnya itu segala apapun, damai sejahtera yang sudah difirmankan Tuhan, itu kita rasain hadirat Tuhan. Pribadinya kita rasain. Jadi di saat kita menyembah Tuhan, kita sedang menyatukan iman dan pengharapan kita untuk kita merasakan kuasanya Tuhan. Kita merasakan pribadinya Tuhan. Kita merasakan hadiratnya Tuhan. Amin. Ya, jadi penyembahan itu kita sedang menyatukan iman dan pengharapan kita. Nah, kita lihat nih di Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ya, ini percakapan antara apa, teman-teman? Ya, Yesus dengan perempuan Samaria yang di sumur Yakub. Ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ayat 21-nya, ya, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita akan merasakan dimanapun kita berada, kita akan merasakan hadiratnya. Jadi perempuan Samaria bilang, ini kan kata nenek moyang aku harus di gunung ini, ya, menyembah
Tuhan di gunung ini, terus di tempat di Yerusalem ada di sinagog-sinagog di tempat orang Israel itu menyembah gitu kan. Tetapi Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan dan merasakan hadiratnya. Jadi Yohanes 4, 20-21, ya Yesus menjelaskan bahwa bukan di tempat khususnya, ya, bukan di tempatnya, tetapi kesediaan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, di saat kita menyembah Tuhan, kita akan merasakan hadiratnya. Nah, Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, roh dan kebenaran. Teman-teman bisa bold ya, bisa dipahami bahwa ayat ini lagi aku akan memberikan pelajaran untuk teman-teman. Yohanes 4:23 bukan mengenai roh ini, bukan mengenai karunia roh, berbahasa roh. Kita harus menyembah Tuhan dengan bahasa roh dan kebenaran. No, 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 bukan. Tetapi apa? Roh di sini berarti kita. Roh yang ada di dalam kita menyembah Tuhan. Roh yang ada di dalam kita menyembah Tuhan. Dan di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita yakini. Jadi di saat roh kita menyembah Tuhan, kita percaya dengan iman kita percaya yang kita baca, kita percaya bahwa yang kita sembah adalah Bapa di surga, Bapa Tuhan yang hidup. Jadi roh dan kebenaran ini bukan mengenai melulu, bukan tentang karunia roh, tetapi roh kita yang menyembah Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, di saat kita menyembah Tuhan, berarti roh kita dan pemahaman kebenaran kita, ya, kita langsung menyembah Tuhan. Ya, jadi roh kita yang menyembah Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam rohnya menyembah dan di dalam kebenarannya Tuhan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa di surga menghendaki penyembah-penyembah seperti itu, teman-teman. Ya, yang rohnya menyembah Dia dan memahami kebenarannya juga. Ya, dalam penyembahannya. Jadi kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, selanjutnya poin ketiga, tentang puasa. Ini kirain aku singkat loh ini. Ya, kita lanjutin aja ya teman-teman, nanti kita diskusi. Ya, it's okay, nggak apa-apa, nanti batasnya jam 10, boleh teman-teman yang mau keluar duluan, tetapi yang mau sharing-sharing ya, sampai pada kesudahannya bisa. Ya, nih aku lanjutin lagi. Yang ngasih banyak prolog. Puasa. Ya, nih dia yang poin ketiga tentang puasa. Puasa itu untuk apa sih? Puasa yang kita lakuin itu untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan. Puasa untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan. Jadi di saat kita puasa, berarti kita sedang mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri bukan ya dari yoga juga bisa kita mengosongkan diri. Tetapi di saat kita puasa, kita mengosongkan diri, kita tidak mementingkan sesuatu, ya hawa nafsu kita tidak pentingkan itu, kita tidak penting, kita sedang puasa dan kita sedang memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi di saat kita puasa itu berarti kita sedang memusatkan perhatian kepada Tuhan, sedang mengosongkan diri untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi di saat kita puasa, ya sekali lagi aku yakinin bahwa, sekali lagi aku sampaikan bahwa puasa itu untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 16. Terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di saat kita puasa, jangan kita supaya dilihat orang lebih rohani. Kita sedang puasa, terus kita dengan muram, kenapa? Gue lagi puasa nih. No, bukan seperti itu. Ya, di saat kita puasa, kita sedang memusatkan perhatian kita sama Tuhan, bukan memusatkan perhatian orang kepada kita. Di saat kita puasa, kita sedang memusatkan perhatian Tuhan kepada kita, atau kita sedang memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, bukan orang lain yang memusatkan perhatian kepada kita, atau kita membuat hal puasa ini supaya orang lain memperhatikan kita. Ya, jadi apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Ya, tetap sukacita,
kita jalanin puasa kita dengan benar, ya. Kalau teman-teman yang belum puasa, ya silakan puasa, tetapi jangan muka dengan muram, dengan cemberut, supaya orang percaya bahwa, oh iya kamu lagi puasa, ya udah jangan ganggu. No, 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 bukan seperti itu, tetapi terus memberikan diri untuk memunculkan pribadi Kristus dimanapun kita berada di saat kita puasa, supaya apa? Supaya puasa kita itu memusatkan kita kepada Tuhan, bukan kepada sesama kita, bukan kepada sahabat kita, ya, tetapi kepada Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi, di saat kita puasa itu, kita sedang memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhatikan kita. Ini dia 17-18 ya. Jadi bukan untuk orang menjadi perhatian orang lain, tetapi kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana sih puasa? Puasa dalam kekristenan. Nih kita bisa lihat teman-teman. Teman-teman kalau mau belajar puasa bisa ikutin mau yang mana nih ya. Jadi puasa itu bukan tentang server lain ya yang sebulan ya, tetapi kita bisa nih mau puasa apa. Yang pertama, puasa Musa, Elia dan Yesus. Puasanya itu 40 hari 40 malam. Teman-teman bisa mencobanya ya, 40 hari 40 malam. Ya, yang kedua, Daud. Ya, puasanya itu kayak gimana? Teman-teman bisa coba puasanya Daud itu puasa 1 hari doang. Tapi apa? Berbaring di tanah. Ya, puasa 1 hari dan berbaring di tanah. Ya, teman-teman bisa temuin puasa Daud ini di 1 Samuel ya. Aku lupa, pokoknya 1 Samuel, nanti teman-teman bisa searching. Ya, Daud itu puasa 1 hari dan berbaring di tanah. Dan yang ketiga, puasa Esther, Yunus. Tetapi ini dua tempat yang berbeda ya teman-teman. Ya, Esther di permukaan, Yunus di perut ikan. Ya, puasa 3 hari 3 malam. Nah, yang keempat, bentar. Ya, yang keempat itu puasa Ayub. Teman-teman bisa mengikuti puasa Ayub, yaitu puasa 7 hari 7 malam. Nah, yang kelima, puasa Daniel. Teman-teman bisa juga berpuasa seperti Daniel berpuasa. Puasanya itu seperti apa? Puasa 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Sekali lagi, puasa ini bukan mogok makan, ya teman-teman. Tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Elia, Yesus, Daud, Esther, Yunus, Ayub, dan Daniel bukan sedang mogok makan. Sekali lagi, bukan sedang mogok makan, tetapi mereka sedang memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Bukan mogok makan, bukan cari perhatian kepada sesamanya, no, bukan, tetapi memusatkan diri kepada Tuhan. Ya, puasa di kekristenan itu bukan cari perhatian, tetapi cari Tuhan. Ya, puasa di kekristenan itu bukan cari perhatian, tetapi cari Tuhan. Sekali lagi ya. Udah, oke, puasa. Sekarang yang terakhir, ya, poin keempat ini. Ya, aku salah nulis teman-teman, sorry ya. Poin keempat, ya, baca firman untuk mengetahui suara Tuhan. Mulai saat ini, kalau kita baca firman bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan untuk kita mengetahui suara Tuhan. Baca firman untuk kita mengetahui suara Tuhan. Secara cepat aja, kita akan bahas di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ini dia, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam firman-Nya itu adalah suara Tuhan untuk apa? Untuk mengajar, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mendengarkan suara Tuhan, saatnya baca firman. Aku bukannya tipe orang yang tidak percaya suara Tuhan yang audible. No, bukan teman-teman. Aku percaya orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tapi teman-teman yang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan yang secara audible, teman-teman baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena di saat kita baca firman Tuhan, bukan hanya suara Tuhan yang kita dengar, tetapi kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan.
Seseorang yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, dia mau mendengarkan suaranya. Begitu juga dengan kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan adik kita. Kalau kita mau membangun hubungan dengan mereka, kita mau mendengarkan suara mereka. Kita mau mendengarkan pembicaraan mereka. Di saat mereka bicara, kita dengarkan itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, baca firman. Sekali lagi, baca firman. Ya, nah, baca firman itu untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Dan di saat kita mendengarkan suara Tuhan, kita sedang membangun hubungan dengan Dia. Nah, selanjutnya, Titus 1 ayat 2 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan ayat terakhir. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, ya Paulus bilang seperti ini nih, di dalam Titus 1-nya, Titus 1 ayat 2 sampai 3, kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Firman Tuhan tidak berdusta. Karena kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1, ya, dia adalah firman, firman itu adalah Allah. Ya, teman-teman bisa buka Yohanes 1 ayat 1. Nah, oleh Allah yang tidak berdosa dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Jadi firman Tuhan sudah dinyatakan Tuhan, sudah diberikan Tuhan, dan dari firman ini adalah kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan tidak berdusta kepada kita. Amin. Jadi saatnya kita membangun hubungan di dalam Tuhan. Ya, bukan aktivitas rohani, tetapi hubungan. Jadi pada malam hari ini, prinsip hubungan yang harus kita punya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oke, let's go. Kita langsung saja berdiskusi, teman-teman.